Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara pemirsa. Di segmen sebelumnya kami telah membahas terkait bagaimana prioritas pemberian vaksinasi ini diberikan begitu. Belakangan muncul wacana bahwa memang ternyata narapidana koruptor juga akan mendapatkan jatah vaksinasi. Dan untuk membahasnya kami masih terhubung dengan Pak Pandu, seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dan kami juga saat ini sudah terhubung dengan Bapak Ali Fikri, juru bicara KPK. Kita ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Pak Ali, apa alasannya Ya, sebetulnya ini ada wacana pemberian vaksinasi terhadap koruptor? baik Mas. Hmm. Jadi yang perlu kami jelaskan ya, jadi tujuan pemberian vaksinasi di KPK pada tanggal 18 sampai 23 Februari yang lalu itu adalah bukan untuk para tahanan, tetapi adalah para insan KPK ya, dari mulai pimpinan, kemudian Dewan Pengawas KPK dan juga seluruh pegawai KPK 1.586 pegawai. Tetapi untuk efektivitas dari pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK, tentu kemudian seluruh pihak-pihak yang ada di lingkungan KPK, karena di lingkungan KPK itu kan tentu tidak hanya pegawai, tetapi ada pihak-pihak lain, termasuk juga rekan-rekan jurnalis, kemudian juga rekan-rekan dari tenaga pengamanan, kemudian juga ada petugas kantin dan juga tahanan. Baik, kita akan Tentu tahanan ini kami lakukan vaksinasi karena mereka akan berada di lingkungan KPK dan kemudian juga berinteraksi dengan dengan pegawai KPK, khususnya adalah seluruh petugas rutan dan juga pengawal tahanan begitu. kita coba pahami terlebih dulu kondisi di dalam memang sejauh apa tingkat kerentanan penularan COVID-19 di area KPK sendiri begitu sekarang, Pak Baik Ali? Mas Pandu, di KPK sendiri sejak bulan Maret 2020 sampai hari ini saya kira itu ada 265 orang yang terpapar virus COVID-19 di lingkungan KPK, baik itu dari internal pegawai KPK maupun pihak-pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK. Memang sebagian besar sudah dinyatakan sembuh, saat ini ada sekitar 50-an yang menjalani isolasi mandiri. Itu yang untuk kondisi pegawai KPK itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk kondisi di rutan KPK sendiri itu ada 31% yang kemudian penghuninya dari 61 orang itu terpapar virus COVID-19. Ada 20 orang yang kemarin dilakukan isolasi mandiri dipindahkan dari rutan KPK ke Wisma Atlet ya untuk menjalani isolasi mandiri di sana. Tentu inilah yang menjadi dasar pertimbangan kami kenapa kemudian pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK dilakukan tidak hanya kepada pegawai KPK saja, tetapi pihak-pihak yang kemudian juga berinteraksi dengan pegawai KPK yang berada di lingkungan KPK. Tentu sekali lagi ini dalam rangka optimalisasi kegiatan vaksinasi yang tujuannya tentu untuk mengatasi wabah virus corona yang secara berkelanjutan di lingkungan KPK. Baik. Dari Pak Ali kita ke Pak Pandu. Pak Pandu tadi sudah mendengar bagaimana paparan dari Pak Ali begitu tentang kondisi di KPK sendiri terkait kerentanan penularan COVID-19 di wilayahnya. Anda melihat Pak Pandu bahwa memangnya betul tidak cukup kepada pegawainya saja atau mungkin juga kepada petugas rutan dan KPK hakim termasuk jajarannya begitu di KPK. Memang harus juga dengan beserta narapidananya juga begitu? Ya ini ada salah bahwa disangkanya vaksinasi itu bisa mencegah penularan, ya kan? Jadi vaksinasi itu tidak mencegah penularan. Vaksinasi itu yang sudah jelas terbukti adalah manfaatnya untuk mencegah supaya orang walaupun sudah terkena COVID tidak akan menjadi penyakit berat. Mungkin tidak bergejala atau gejalanya ringan. Dan kemudian kalau mereka harus dirawat di rumah sakit, itu hampir 90% lebih mencegah kematian. Jadi vaksin itu tidak mencegah penularan. Jadi yang mencegah penularan adalah protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah itu yang harus dipertahankan. Jadi kan dari awal tuh kita harus mendefinisikan tujuan vaksinasi itu apa.
kalau kita tujuan vaksinasi untuk mengatasi pandemi, yaitu menekan kematian dan menekan supaya orang tidak masuk rumah sakit, jadi narapidana tidak menjadi prioritas untuk sekarang. Baik. Untuk sekarang ya. Tapi semua rakyat nanti akan dapat gilirannya. Oke. Dengan kata lain, sedang berusaha menekan kematian. Pak Pandu, dengan kata lain Anda menyarankan bahwa sebaiknya diberikan kepada petugas rutan KPK saja, hakim saja, atau seluruh pegawai di KPK saja begitu ya, tapi jangan dulu kepada narapidana koruptornya, begitu? Iya, saya pikir kan mereka petugas-petugas di KPK, hakim kan kebanyakan sudah mendekati lansia ya. Mereka bahaya kalau terkena dan sampai harus masuk rumah sakit, dan pada umumnya kalau di atas 60 tahun tuh hampir 30% itu akan meninggal. Jadi kita tidak mau kehilangan sumber daya manusia yang demikian hebat ini. Jadi itulah satu tujuan KPK. Nah, apa tujuan daripada vaksinasi? Sedangkan walaupun sudah divaksinasi, tetap 3M dan testing itu tetap dilakukan. Bukan berarti diabaikan. Oh, saya sudah divaksinasi 2 kali, maka saya akan kebal terhadap infeksi. Enggak seperti itu sebenarnya. Nah, ini yang menjadi salah kaprah atau salah pemahaman di antara kita semua. Kita ke Pak Ali. Pak Ali, saat ini publik setelah sempat ramai kemarin diperbincangkan begitu ya, lumayan hangat. Ini publik banyak mengkritisi atas kebijakan wacana pemberian vaksinasi kepada narapidana koruptor. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Ali? Sekali lagi ya Mas Pandu, bahwa tujuan dilakukan vaksinasi ini seperti sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah bukan untuk tahanan begitu ya, tapi memang untuk mencegah secara luas di dalam lingkungan KPK. Ada 2 orang pegawai KPK juga yang terpapar virus COVID-19 kemudian meninggal dunia ya beberapa waktu yang lalu. Dan termasuk juga tahanan ada 20. Jadi perlu juga kami jelaskan ya Mas Pandu, jadi ini kan yang ada di rutan KPK itu adalah para tahanan. Jadi mereka belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti bahwa tentu ada praduga tak bersalah ya. Baik. Bahwa mereka adalah orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kalau kemudian di lembaga pemasyarakatan baru kemudian itu sudah yang kita sebut dengan gitu. Narapidana sudah terbukti perbuatannya. Tentu kan ini bagian perlindungan terhadap semua yang ada di lingkungan KPK, termasuk adalah tahanan. Kalau kita berbicara tahanan secara luas, tentu di sana juga ada perlindungan bahwa mereka ada asas praduga tak bersalah sehingga mendapat perlindungan kesehatannya. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga Mas Pandu, dari 20 orang kemarin yang sempat dilakukan isolasi mandiri, ternyata efeknya cukup besar di dalam upaya percepatan penanganan perkara. Kenapa? Karena tentu terganggu proses pemeriksaan dan pemberkasan perkara. Yang kedua, proses persidangan yang dibatasi oleh waktu juga terganggu. Dari 20 orang yang melakukan isolasi mandiri tentu kan tidak bisa dilakukan pemberkasan atau pemeriksaan berita acara oleh tim penyidik maupun persidangan oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Tentu ini juga mengganggu proses penyelesaian perkara. Kami juga memahami bagaimana harapan masyarakat terkait percepatan penanganan perkara oleh KPK. Oleh karena itu tentu ini juga bagian ya dari pertimbangan kami. Selain tadi yang kami sebutkan bahwa interaksi potensi tertular dan menular, sekalipun divisi tadi dijelaskan bahwa vaksinasi adalah bukan untuk dalam pengertian menularkan atau tidak menularkan, tetapi setidaknya bahwa upaya keseluruhan dari semua yang berada di KPK ini aman dan terjaga serta terlindungi kesehatannya secara keseluruhan begitu. Baik, kami percaya bahwa masing-masing pihak ini sudah bersinergi untuk menangani pandemi ini begitu ya di wilayahnya masing-masing. Tapi ini tanggapan masyarakat sudah kadung barangkali ada yang cukup beranggapan bahwa bagaimana jika ternyata ini menimbulkan kesan bahwa jangan-jangan ini pelanggar hukum dari kalangan elit seakan-akan ini lebih utama ketimbang masyarakat yang taat hukum. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Ali? Ya, kami memahami itu ya Mas, karena faktualnya seluruh tahanan yang ada di Indonesia ini belum mendapatkan vaksinasi, yang tentu di sana lebih banyak interaksinya ya, karena kita tahu bahwa isu over kapasitas lembaga pemasyarakatan maupun rutan kita paham di sana sangat melebihi dari kapasitas yang sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa
kami tegaskan kembali, memang kemarin itu dilakukan bukan tujuan ketahanannya tadi itu kemudian mendapatkan keistimewaan begitu ya, tidak. Tetapi memang sebagaimana kami sampaikan sekali lagi, ini adalah untuk mencegah tadi itu secara keseluruhan karena adanya interaksi terhadap seluruh yang ada di lingkungan KPK. Bahkan saya sampaikan tadi ya, Mas Pandu, petugas kantin pun juga mendapatkan vaksinasi, termasuk juga teman-teman yang ada di pengamanan misalnya seperti itu. Yang kami ingin sampaikan juga bahwa tentu karena kerja pegawai KPK mobilitasnya sangat tinggi ya, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ada di daerah-daerah ya Mas Pandu. Baik itu di bidang penindakan maupun di pencegahan dan terutama di koordinator wilayah juga sangat tinggi intensitas untuk berinteraksi dengan di luar orang-orang yang ada di Jakarta. Tentu ini juga dalam pemikiran kami adalah bagian bagaimana melindungi kesehatan secara keseluruhan ketika mereka kembali bertugas ke wilayah atau di daerah di sekitaran kantor atau di sekitaran tempat bekerjanya untuk melindungi sesamanya begitu, sama insan KPK maupun pihak-pihak lain yang ada di lingkungan KPK. Berikutnya tentang protokol kesehatan di KPK sendiri sudah sangat ketat. Baik itu terkait dengan protokol kesehatan pegawai KPK itu sendiri, tentu yang memakai masker, hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan itu dilakukan berkala setiap hari, kemudian ada juga yang mingguan, ya harian dilakukan terhadap tempat yang seperti saya katakan tadi, ada potensi penularan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, yang mingguan adalah tempat-tempat yang ruang publik, begitu, misalnya lobi dan ruang-ruang yang tempat pertemuan banyak orang. Kemudian bulanan juga dilakukan ke seluruh ruang kerja, ke seluruh ruang tahanan, ke seluruhan ruang yang ada di gedung KPK, baik itu di Merah Putih maupun di C1. Ini upaya-upaya yang terus kami lakukan. Nah, terakhir adalah upaya tadi vaksinasi juga bagian dari ikhtiar untuk mewabahnya virus COVID-19 di lingkungan KPK tadi itu. Maka dilakukan keseluruhan terhadap insan-insan, terhadap pegawai-pegawai, terhadap manusia secara langsung. Satu diantaranya juga kemudian tahanan dilakukan vaksinasi. Gitu, Mas Pandu. Baik, Pak Ali. Terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa ini menjadi upaya perlindungan kesehatan begitu terhadap berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga di lingkungan KPK begitu. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Pak Pandu, tahan terlebih dulu tanggapan Anda karena kita akan jeda terlebih dahulu dengan jeda pariwara. Usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan dialog bersama Pak Pandu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.